Baik, aku mulai sekarang ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya apa kabar nih teman-teman? Lama tidak berjumpa, kurang lebih 1 minggu ya. Aku harap kalian sehat selalu dan terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk kita bisa belajar bersama. Baik, sebelum kita ke sesi pembelajaran, aku uh, akan membacakan rundown atau susunan acara untuk sesi belajar kita hari ini. Yang pertama itu salam pembuka, yang kedua adalah doa, yang ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang keempat menyampaikan materi, yang kelima pemaparan materi, yang keenam tanya jawab atau diskusi, yang ketujuh dokumentasi dan ditutup oleh penutup. Baik, karena kita tadi sudah saya buka, selanjutnya kita akan berdoa bersama sebelum kita ke sesi pembelajaran. Baik, untuk doa bisa saya pandu sesuai kepercayaan dan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, kemudian kegiatan selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sebelum menyanyikan lagu Indonesia Raya, aku izin saya screen terlebih dahulu ya teman-teman. Baik, selanjutnya kita akan ke sesi materi atau sesi belajar. Untuk pada malam hari ini kita akan belajar materi baru, mungkin tidak berkaitan dengan materi yang kemarinnya. Aku akan men-spill sedikit untuk materi yang kemarin, yaitu adalah materi statistik kemarin.
minggu yang lalu. Selanjutnya untuk hari ini, kita akan belajar terkait materi baru yaitu matriks. Nah, untuk matriks mungkin, dari teman-teman udah dapat dari sekolah, tetapi, biasanya matriks ini memang berada di, materi kelas 10 matematika, entah itu, eee, jurusan apapun, artinya dia adalah matematika wajib. Next, selanjutnya aku, akan men-share screen PDF dari materi pada hari ini terlebih dahulu. Aku, sudah share, apakah share screen aku sudah terlihat, teman-teman? Bisa kalian jawab di kolom chat ataupun langsung on-mic aja ya. Oke, aku harap ini, matriks, apa, PDF-nya sudah, muncul ya teman-teman. Nah, kita akan belajar terkait matriks. Sebelumnya aku mohon maaf karena di rumah aku bising, jadi agak ada suara-suara luar yang bocor ya teman-teman. Oke, selanjutnya aku lanjutkan terkait matriks. Nah, di sini, aku akan membacakan tujuan pembelajaran pada malam hari ini terlebih dahulu. Untuk tujuan pembelajaran hari ini itu tidak begitu banyak. Di sini ada 3 yang, harus kita tempuh atau harus kita tuntaskan pada malam hari ini. Yang pertama itu adalah mendefinisikan matriks, yang kedua adalah mengidentifikasi jenis-jenis matriks, dan, yang terakhir adalah menentukan operasi hitung matriks. Oke, selanjutnya kita akan, definisi matriks. Nah, untuk definisi matriks itu adalah, sekumpulan bilangan atau simbol atau ekspresi yang disusun dalam baris, atau horizontal dan kolom secara vertikal, sehingga membentuk persegi atau persegi panjang. Nah, angka atau elemen di dalam matriks diapit oleh tanda kurung biasa atau tanda kurung siku-siku. Nah, bentuknya seperti ini. Kemudian, beberapa istilah yang ada di dalam matriks yang perlu kalian ketahui, yang pertama adalah notasi. Jadi notasi itu matriks biasanya dilambangkan dengan huruf kapital. Jadi memang harus, sudah aturannya ya di dalam matriks itu bahwa, harus menggunakan huruf kapital. Jadi matriks A itu apabila dituliskan itu seharusnya matriks A dengan A-nya ini adalah dia huruf variabel. Huruf bukan variabel, ya memang huruf adalah variabel, maksudnya huruf kapital, tidak boleh menggunakan huruf kecil, karena huruf kecil itu, dinyatakan menjadi sebagai anggota. Kemudian selanjutnya ada ordo. Ordo itu menyatakan ukuran matriksnya yang terdiri dari jumlah baris dan jumlah kolom. Jadi harus, baris kali kolom. Jadi nggak boleh kolom kali baris. Itu, sangat berbeda. Jadi diingat-ingat untuk matriks itu kan sekumpulan bilangan atau, simbol ataupun, yang lainnya, kemudian dia itu, mempunyai ordo, di mana ordonya itu adalah jumlah baris dikali kolom. Dan yang terakhir adalah elemen. Nah, elemen itu adalah setiap bilangan atau objek yang menyusun sebuah matriks, disebut, elemen. Nah, contoh ini adalah matriks A, makanya A-nya ini adalah huruf kapital, di mana, berisi sekumpulan bilangan, ada 1 dan 2. Berarti untuk matriks A ini mempunyai ordo berapa, teman-teman? Kalian bisa mencoba dulu, atau, ini bisa aku contohin dulu, kalian nanti bisa menentukan ordo dari B-nya ya. Untuk ordo, matriks A itu adalah, dicari barisnya dulu. Nah, dari matriks A itu barisnya itu berapa? Ada 2 baris. Lah, kenapa Kak kok bisa dari 2 baris? Nah, karena ini baris pertama, ini baris kedua. Jadi kita ketikkan 2 kali 1. Kenapa bisa 1? Karena kolomnya hanya 1. Kolom itu yang
vertikal. Nah, makanya ordo dari A itu adalah, 2 kali 1. Oke, selanjutnya kalian bisa menentukan ordo matriks B. Nah, ordo matriks B itu berapa nih? Kalian bisa, apa itu, on mic ataupun, lewat kolom chat. Nah, jadi ordo matriks B itu berapa? Barisnya berapa kali kolomnya. Oke, karena ini menggunakan Google Meet, jadi aku, sedikit kesusahan untuk membaca, apa itu namanya, chat kalian. Jadi kalau bisa, langsung on mic aja ya. Oke, gimana nih teman-teman, apakah, mengalami kendala untuk menentukan ordo? Nah, kalian langsung on mic aja biar menyingkat waktu juga dan, aku bisa menyimpulkan kalau kalian paham terkait, menentukan ordo dari sebuah matriks. Kalau kalian misalnya tidak aktif, aku, apa itu, merasa bahwa kalian itu masih kesusahan dalam menentukan ordo dari sebuah matriks. Maaf Kak, saya nggak ada kelihatan PPT-nya Kak. Oh, belum kelihatan PPT-nya kah? Iya Kak. Oke, bentar aku stop sharing dulu ya. Oke. Ini apakah sudah terlihat untuk Sudah PPT-nya? Kak, Oke. sudah Kak. Oke, terima kasih atas konfirmasinya ya. Nah, kamu, karena ini kan baru muncul ya, tadi kan belum muncul, aku, izin, apa ya, menjelaskan kembali sedikit tadi untuk menentukan ordonya. Ordonya tadi kan baris kali kolom, berarti, barisnya kan ada ini, 1, 2, jadi barisnya ada 2, kolomnya ada 1. Nah, kamu, coba menentukan ordo untuk yang B. Yang B itu berarti ordonya berapa kali berapa? Gimana? Oke, ya udah kita akan membahas bersama deh untuk mempersingkat waktu juga. Nah, untuk ordo B itu adalah 3 kali, oh kok 3, dapat berapa? 1 kali 3. Nah, jadi barisnya dulu karena dia adalah cuma sebaris dengan 3 kolom. 1, 2, 3. Nah, jadi ordonya adalah 1 kali 3. Apakah menentukan ordo ini penting untuk kelanjutannya materi-materi yang untuk memperdalam matriks ya. Jadi ordo-ordo ini perlu kalian pahami karena di situ, sebagai syarat di operasi hitung matriks gitu. Oke, aku harap untuk menentukan ordo kalian, tidak kebingungan dan sudah paham. Selanjutnya kita akan next ke jenis-jenis matriks. Nah, jadi untuk jenis-jenis matriks ini ada beberapa penjelasan. Jenis-jenis matriks aku, mengambil salah satu website. Nah, nanti kalian bisa pelajari, nanti aku share PDF-nya. Nah, di sini udah aku ketikkan terkait, matriks dan jenis-jenisnya. Nah, sama sekalian sebelum kita ke jenis-jenis, aku juga mau menyampaikan sedikit untuk, menyatakan sebuah matriks. Nah, tadi kita sudah bahas bahwa notasi itu bisa dinyatakan dengan kurung kecil ataupun kurung siku, ataupun ini juga ada yang, membicarakan terkait, bisa menggunakan garis tegak double. Nah, untuk contohnya ini ada matriks A, di mana matriks A itu ada A, B, C, D, atau, ini bisa juga A itu diubah menjadi A11. A11 itu artinya apa? A
A itu adalah elemen dari baris 1 kolom 1, kan dia A ini posisinya di baris pertama dan kolom pertama. Kemudian yang ini dia A baris pertama kolom kedua. Kalau di sini A baris kedua dan kolom pertama, dan ini adalah A baris kedua dan kolom kedua. Jadi memang yang awal ini itu dia sebagai baris dan yang di belakangnya itu selalu menjadi kolom. Jadi baris kali kolom. Nah, di sini kalian juga harus pahami bahwa di sini itu bisa ada soal yang harus menentukan elemen-elemen. Jadi kalian harus tahu A11 atau A baris 1 dan kolom 1. Dia tidak selalu barisnya itu ada 2 dan kolomnya ada 2. Bisa kolomnya itu tergantung dari soalnya. Nah, seperti itu. Kemudian kita akan lanjut ke jenis-jenis matriks. Jadi jenis matriks berdasarkan ordo tadi. Ordo itu adalah untuk menyatakan baris kali kolom. Yang pertama itu ada matriks persegi, di mana matriks yang berordo n kali n, artinya dia sama baris dan kolomnya. Nah, contohnya tadi A 2 kali 2. Nah, bentuknya akan seperti ini. Selain itu, ada 2 kali 2 bisa juga A 3 kali 3. Jadi, barisnya 3, kolomnya juga 3, dan seterusnya. Yang kedua adalah matriks baris. Matriks baris itu adalah matriks berordo 1 kali n. Jadi, dia itu hanya memiliki satu baris. Jadi, untuk kolomnya itu bebas, asalkan barisnya itu harus 1. Contohnya adalah matriks B ini, di mana ada 1 kali 3. Barisnya ada 1, kolomnya ada 3. Nah, untuk matriks B ini juga bisa 1 kali 2, atau 1 kali 4, dan seterusnya. Next, selanjutnya kita akan ke matriks kolom. Matriks kolom itu adalah matriks yang hanya memiliki satu kolom. Kebalikan dari matriks baris. Nah, berarti contohnya adalah matriks C, di mana dia itu barisnya 2 dikali satu kolom. Atau barisnya itu adalah 3, kemudian kolomnya 1. Next, ke matriks tegak. Matriks tegak itu adalah matriks yang berordo M kali N atau baris kali kolom, dengan barisnya itu harus lebih dari kolomnya. Jadi baris harus lebih besar daripada kolomnya. Contohnya adalah matriks dengan ordo 3 kali 2 atau 4 kali 3 atau 2 kali 1 dan seterusnya. Intinya barisnya harus lebih besar daripada kolomnya. Kebalikannya dari tegak itu adalah dia adalah matriks datar. Jika matriks datar itu adalah barisnya lebih kecil dari kolomnya atau kolom lebih besar daripada baris. Contohnya matriks E yang berordo 2 kali 3 atau 1 kali 2 atau 5 kali 7 dan seterusnya. Selain itu, menurut berdasarkan ordo ada juga berdasarkan anggota penyusunnya. Jadi yang pertama itu adalah matriks 0, di mana matriks yang semua elemen penyusunnya adalah 0. Itu bisa dikatakan adalah matriks 0. Yang kedua ada matriks diagonal. Apa itu matriks diagonal? Matriks diagonal itu yang semua elemen atas bawahnya diagonal adalah 0. Jadi selain diagonal itu anggotanya 0 semua. Jadi yang diagonal itu yang berupa angka. Angka tapi dia bukan 0. Tuh. Selanjutnya ada matriks skalar, yaitu matriks diagonal yang semua elemen pada diagonalnya sama. Nah, kalau matriks skalar itu adalah diagonalnya harus angkanya sama semuanya. Jika min 2 pada diagonalnya untuk elemen A 1, 1 atau A baris 1 kolom 1 min 2, berarti A baris 2 kolom 2 itu juga harus min 2. Dan seterusnya. Seperti ini, itu adalah A baris 3 dan kolom 3. Harus min 2. Kemudian ada matriks simetris, itu adalah matriks persegi yang setiap elemennya, selain elemen diagonal, adalah simetris terhadap diagonal utama.
Nah, jadi untuk, apa itu namanya, selain elemen diagonal adalah simetris. Artinya selain elemen diagonal tadi kan elemennya ada 2 sama 4. Jadi simetris itu harus sama terhadap diagonal, utama. Kemudian ada matriks simetris, miring. Artinya adalah jadi selain apa itu, diagonal, itu saling berlawanan. Contohnya ini, -3 sama 3, 2 sama -2, -4 sama 4. Itu adalah matriks simetris miring. Kalau diagonalnya, elemen diagonalnya ini adalah -2, -2 sama -2. Oke, kita selanjut ke matriks identitas. Matriks diagonal yang semua elemen pada diagonal utamanya adalah 1. Jadi kalau dari sini ke sini itu sebenarnya namanya diagonal utama, kalau 0, 0 ini adalah dia diagonal sekunder. Lanjut kita ke matriks segitiga atas, di mana matriks persegi yang elemen di bawah diagonal utamanya adalah 0. Jadi kalau di bawahnya diagonal itu berisi elemen dengan angka 0, berarti dia adalah segitiga atas. Jika kebalikannya, yaitu matriks persegi yang elemen-elemen di atas diagonalnya adalah 0, berarti dia adalah matriks segitiga bawah. Yang terakhir itu adalah matriks yang diperoleh dari memindahkan elemen-elemen baris menjadi kolom, itu namanya adalah matriks transpose. Nah, untuk notasinya kalian harus pahami bahwa A pangkat huruf kapital T. Jadi A transpose tergantung dari nama matriksnya tersebut. Variabelnya apa? A atau B atau C. Nah, kemudian ditransposkan. Contoh, A ini ada 2, 0, 7, min 1, 3, 3. Apabila yang ditanyakan adalah A transpose, berarti dia yang baris akan menjadi kolom, yang kolom akan menjadi baris. Kita misalnya mengambil baris diubah jadi kolom, berarti 2 sama 0 itu sampingan, maka kita ubah jadi atas bawah. 7 min 1 berarti jadi atas bawah, 3, 3 sampingan berarti menjadi atas bawah. Nah, jadi order dari transpose matriks A adalah 2 kali 3. Nah, ini ada kesalahan bahwa seharusnya ditulis A itu adalah 2 kali 3. Jadi, apabila apa itu namanya ditranspose, maka dia ordo juga kebalikan. Awalnya dia adalah 3 kali 2, apabila dia ditranspose akan berubah menjadi 2 kali 3. Karena barisnya ada 2, kolomnya ada 3. Oke, itu adalah jenis-jenis dari matriks. Yang perlu kalian pahami, jenis-jenis memang perlu kalian pahami lebih mendalam. Kemungkinan itu adalah jenis-jenis matriks. Kemudian kita ke operasi matriks. Nah, operasi hitung matriks itu dibagi menjadi beberapa. Kalau dalam bilangan bulat itu ada operasi hitung secara 4 ya. Penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Namun di dalam matriks ini dia sebenarnya hanya 3, yaitu ada penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Namun untuk perkalian ini dibagi menjadi 2. Yang pertama menggunakan skalar, yang kedua adalah perkalian antar matriks atau 2 matriks. Kita akan membahasnya di penjumlahan terlebih dahulu. Untuk penjumlahan itu memiliki syarat yang harus memang memenuhi persyaratan tersebut. Jadi untuk menjumlahkan elemen-elemennya itu harus ordonya sama, sehingga kita bisa menjumlahkan elemen yang seletak gitu. Nah, yang penting harus memiliki ordo yang sama. Untuk penjumlahan sama pengurangan, dia itu syaratnya sama, ordonya harus sama. Nah, untuk perbedaannya, untuk penjumlahannya dijumlahkan, kalau untuk pengurangan adalah dikurangi elemen-elemen yang seletak dari elemen pertama dan elemen kedua. Next, selanjutnya kita ke perkalian, di mana perkalian tadi dibagi menjadi 2. Yang pertama itu ada perkalian dengan skalar. Nah, ini harusnya skalar. Oke.
Skalar. Nah, cara mengkalikan skalar dengan sebuah matriks dengan mengkalikan angka sebagai faktor skalar ke seluruh elemen di dalam matriks. Jadi ada sebuah angka. Angka itu bisa dia berupa negatif, bisa berupa pecahan, bisa berupa bilangan utuh, dan lain sebagainya. Itu adalah sebagai faktor skalarnya nanti dikalikan masing-masing dari elemen matriks tersebut. Kemudian ke perkalian antar matriks itu adalah cara mengkalikan, yaitu baris kalikan kolom. Jadi harus diingat-ingat, harus baris kali kolom. Baris dikali kolom dengan syarat jumlah kolom matriks pertama harus sama dengan jumlah baris matriks kedua. Dan operasi ini tidak bersifat komutatif atau kumulatif, artinya A kali B itu tidak sama dengan B kali A. Walaupun di bilangan bulat dia berlaku bersifat kumulatif, tapi untuk di matriks dia tidak bisa berlaku. Oke, kita akan langsung ke contoh karena supaya kalian lebih paham terkait matriks. Nah, ini ada sebuah contoh jika diketahui dua matriks, di mana ini adalah matriks A dan juga matriks B. Tentukan A tambah B, B tambah A, dan seterusnya. Oke, di sini aku akan mengerjakan di Word saja ya, sebentar. Oke, kita akan mengerjakan nomor 1 dulu, bahwa A ditambah B, berarti kita masukkan dulu untuk matriksnya, atau enggak kalau kelamaan kita langsung aja nggak apa-apa sih ya. Oke, jadi A plus B. A plus B. Nah, ini akan diperoleh caranya itu berarti min 1, oke, ditambah 4. Jadi dijumlahkan yang sama-sama seletak, kemudian nanti 3 ditambah 2. Kemudian selanjutnya 2 ditambah min 3. Terakhir adalah min 4 ditambah, atau boleh langsung kalian, kan ini ada minus, plus sama minus, berarti langsung kalian tuliskan minus juga boleh, artinya min 4 dikurangi 1. Tapi kalau mau ditambah kemudian di minus 1 itu juga boleh, nanti hasilnya sama saja. Oke, berarti nanti sama dengan min 4, min 1 tambah 4 jadi berapa nih? Dapat 3. Kemudian 3 tambah 2 dapat 5. Oke, kemudian 2 ditambah minus 3, maka dapat min 1. Kemudian min 4 tambah min 1, ini min 1 ya, bukan 11. Oke, berarti dapat min 5. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu untuk nomor 1. Ada yang mau ditanyakan terkait untuk penyelesaian nomor 1? Jika tidak ada, kalian bisa coba nomor 2. Caranya sama seperti nomor 1, cuma dia dibalik. Artinya yang matriks B terlebih dahulu ditambah matriks A. Artinya 4 ditambah min 1, kemudian 2 ditambah 3, min 3 tambah 2, kemudian min 1 tambah min 4. Maka hasilnya berapa untuk nomor 2 ini? Oke, jadi untuk nomor 2 ini kita langsung saja 4 ditambah min 1, maka dapat 3.
Kemudian 2 ditambah 3 dapat 5. Next, min 3 ditambah 2 maka dapat min 1. Min 1 tambah min 4 jadi min 5. Oke, berarti sama dengan jawaban nomor 1. Berarti untuk nomor 1 dengan 2 itu berlaku sifat komutatif. Karena dia sama. Oke, aku kasih keterangan nomor 1 dan 2 bersifat atau berlaku sifat komutatif. Artinya bisa dibolak-balik. Oke. Next, selanjutnya kita akan mengerjakan soal nomor 3, di mana ini adalah pengurangan. Soal nomor 3. Oke, aku tulis terlebih dahulu, berarti min 1 dikurangin 4. Kemudian 3 dikurangi 2. Kemudian 2 dikurangi min 3. Terakhir adalah min 4 dikurangi min 1. Oke, jadi dapat berapa nih? Min 1 dikurangi 4 maka akan mendapatkan min 5. Kemudian 3 kurangi 2 maka dapat 1. Next, selanjutnya 2 dikurangi min 3 maka ini akan menjadi penjumlahan. 2 tambah 3 jadi dapat 5. Kemudian min 4 ditambah 1. Maka jadi min 3. Oke. Sip, itu adalah jawaban untuk nomor 3. Nah, kemudian kita akan menjawab untuk nomor 4. Apakah berkaitannya atau hubungan nomor 3 sama 4 itu juga berlaku sifat komutatif atau tidak? Jadi kita akan buktikan di sini. Next, selanjutnya kita coba B kurangi A. Berarti 4 dikurangi min 1. Kemudian 2. Oke, aku izin sebentar untuk share dulu ya. Oke, aku lanjut. Kemudian tadi sampai min 4 dikurangi 1. Next, selanjutnya 2 dikurangi 3. Kemudian min 3 dikurangin 2. Kemudian min 1 dikurangin 4. Wait, bentar, kayaknya ada yang min 1 dikurangin min 4. Oh iya, ini double.
Oke, nanti akan menghasilkan berapakah ini? 4, ini karena minusnya double, jadi dia jadi tambah, maka dapat 5. Kemudian 2 kurangi 3 dapat minus 1. Min 3 min 2 berarti minus 5. Kemudian min 1 tambah 4 berarti jadi 3. Oke, bisa kalian bandingkan untuk nomor 4 ini, jawaban akhir nomor 4 dengan nomor 3, apakah sama atau berbeda. Nah, terlihat di sini bahwa jawaban akhirnya adalah berbeda. Jadi untuk nomor 3 dan 4 atau pengurangan tidak berlaku sifat komutatif. Nah, kemudian kita akan coba nomor 5. Di sini adalah perkalian skalar, di mana 3A berarti nanti 3 dikalikan ke masing-masing elemen. Min 1, kemudian 2, 3, sama min 4. Oke, berarti nanti kita akan mendapatkan jawabannya 3 kali min 1 dapat min 3. 3 kali 2 maka dia akan dapat 6. 3 kali 3 dapat 9. Dan kemudian adalah 3 kali min 4 adalah min 12. Nah, ini adalah jawaban untuk nomor 5. Kemudian kita akan next mencoba untuk nomor 6. Kalau untuk nomor 6 sama 7, itu jelas-jelas tidak akan berlaku sifat komutatif. Nanti kalian bisa buktikan sendiri. Kita akan coba di nomor 6-nya saja. Nanti kalian bisa coba di nomor 7 secara mandiri. Oke. Oke, di sini ada A kali B. Jadi nggak aku tulis sekali ya, karena ini nanti takut nggak cukup. Jadi langsung, tadi baris kali kolom. Berarti nanti min 1, ini min 1 dikalikan ke 4. Oke. Kemudian ditambah 2 sampingnya. 2 dikali, nih ke bawah, yaitu 2. Oke, selanjutnya kita ke bawah dulu. 3 dikali 4 ditambah sampingnya 3, itu ada min 4. Min 4 dikali 2. Oke, itu adalah dari apa ya, penempatan si kolom pertama. Kemudian kita next ke kolom kedua. Dimana untuk kolom kedua itu tetap sama, baris dulu, min 1 kali kolom kedua, yaitu min 3. Sampingnya yaitu ditambah 2 dikali min 1. Next, selanjutnya 3 dikali min 3. Nanti ditambah min 4 dikali min 1. Oke, kita akan mengkalikan secara bersama.
Min 1 kali 4 dapat min 4. Kemudian ditambah 4. Hasilnya berapa? Berarti hasilnya dia adalah 0. Oke, ini adalah 12 ditambah min 8. Berarti nanti dia akan mendapatkan hasil 12 kurangi 8 dapat 4. Kemudian min 1 kali min 3 dapat 3 ditambah min 2 atau 3 kurangin 2, maka dapat 1. Kemudian ini 3 kali min 3 dapat min 9 ditambah min 4 kali min 1 dapat 4, maka hasilnya adalah min 5. Oke, itu untuk jawaban nomor 6. Kalian nanti bisa coba di nomor 7. Apakah dia jawabannya sama, yaitu 0, 1, 4, min 5, atau dia berbeda. Nah, kemungkinan ini bakal memang akan berbeda karena dia tidak akan berlaku sifat komutatif tadi, di mana sudah aku sedikit jelaskan di sebelumnya tadi. Selanjutnya untuk nomor 8, itu nanti kalian harus menggunakan perkalian skalar dan juga penjumlahan. Jadi dia kolaps. Dia dikalikan terhadap skalarnya dulu, kemudian tinggal habis mendapatkan hasilnya seperti nomor 5 ini, baru nanti dia ditambahkan. Gitu. Oke, itu adalah operasi hitung dari matriks. Nah, ini adalah contoh soal selain tadi, itu adalah bisa berbentuk seperti ini. Kita akan bahas beberapa. Nah, untuk yang pertama, itu ada diketahui matriks A, di mana AIJ atau 2 kali 3 dengan AIJ itu adalah 4I ditambah 2J dikurangi 3. Matriks A tersebut adalah, jadi ada matriks di mana dia itu didefinisikan AIJ-nya itu adalah 4I ditambah 2J min 3. Sedangkan I itu tadi, matriks tadi kan yang depan itu baris atau kolom? Dia adalah baris. Aku tambahin I itu sama dengan baris dan J sama dengan kolom. Nah, terus habis menentukan seperti ini, lanjut kalian lanjut kalian akan memasukkan ininya, barisnya dan juga kolomnya. Tadi kan mintanya adalah 2 kali 3. 2 kali 3 berarti dia ini barisnya ada 2, kolomnya ada 3. Nah, kemungkinannya kan adalah dia D sama E. Jadi kalian jangan memilih A, B, C. Karena 2 ini berarti dia adalah baris dan 3 itu adalah sebagai kolomnya. Selanjutnya, kalian tinggal substitusikan. Tadi kan aku udah bilang, kalau penempatan di sini berarti dia A1, 1. Artinya baris 1, kolom 1. Satunya ini tinggal kalian substitusikan. Jadi 4 dikali 1 ditambah 2 kali 1, kemudian dikurangi 3. Maka sama dengan 4 kali 1 berarti 4 ditambah 2 dikurangi 3. Berarti 2 tambah 4 itu adalah 6 dikurangi 3, hasilnya dia 3. Oke, seperti itu. Nah, kalau dia pilihan ganda, itu kalian lihat perbedaan yang berbeda itu yang mana? Oh iya, di sini beda 7 sama 8 atau enggak 7 sama 10, 11 sama 13. Kalau ini berarti berapa nih teman-teman? A21 atau A12? Yaitu A baris berapa itu? Baris pertama, kolom ke-2. Berarti A yang 21 berada di posisi ini. A21. Nah,
Kemudian 9-nya ini adalah A22. Kalau 7-nya ini adalah A1 garis 1 kolom ke 3. Berarti kalau 11 dia adalah A baris kedua kolom ke 3. Kan ini pilihan ganda. Nah, kalian bisa cek mungkin kita ngecek di A13 aja. Berarti untuk mengecek A13, tinggal kita substitusi 1 sama 3-nya dari apa yang diketahui di soal. Berarti 4 dikali 1, karena I-nya barisnya 1, ditambah 2 kali 3, dikurangin 3. Maka 4 kali 1 dapat 4 ditambah 6. Kemudian dikurangi 3. 4 tambah 6 dapat 10. 10 kurangi 3, maka hasilnya adalah dia 7. Oke, berarti kita langsung dapat jawabannya adalah dia yang D. Karena ini jelas salah karena dia 8. Harusnya adalah dia 7. Oke, itu adalah cara untuk yang pertama. Yang kedua ada diketahui AIJ 3 kali 2, berarti dia adalah 3 baris kali 2 kolom. Nah, ini ada 3 baris. Baris pertama ada 52, baris kedua 13, dan baris terakhir atau ketiga adalah -3 kali -3 sama 1. Dan kolomnya ada 2. Dan BIJ 2 kali 3, dimana ini 1, 2, 3, 7, 6, 5. Nilai dari A12, berarti kalian lihat A12, A baris 1 kolom 2, berarti dia kan 2. Berarti di sini 2, kemudian B23, baris kedua tapi kolom ketiga, baris 2 kolom ketiga, berarti dia ini 5. Next, selanjutnya adalah A32. A32 baris ketiga kolom kedua, berarti dia adalah 1. 1 dikali baris pertama kolom pertama, berarti ini adalah 1. Berarti ini dilihat kali dulu, yang paling menang 10 ditambah 1. Kenapa 1? Karena 1 kali 1 dapat 1. Maka 10 tambah 1 hasilnya adalah dia 11. Nah, berarti nanti jawabannya adalah yang C. Oke, next selanjutnya kita ke pertanyaan berikutnya, di mana diketahui matriks M itu ada 180, A tambah B, 4 min 3, 2B plus 8, C min 4, 1. Merupakan matriks segitiga atas. Nah, segitiga atas tadi berarti bagaimana tadi kalian harus paham, yaitu di bawahnya diagonal utama itu adalah dia 0. Di sini 0, di sini nanti 0, di sini nanti juga 0. Jadi ada A plus B, 2B plus 8, C min 4, berarti kalian harus mencari menggunakan C min 4 dulu, atau enggak 2B min 8. Kenapa enggak bisa langsung A plus B? Karena dia 2 variabel. Jadi kalau 2 variabel tanpa diketahui satu variabelnya tuh kalian gimana penjelasannya? Apalagi di sini enggak ada sama dengannya, cuma seperti ini penjumlahan aja tanpa diketahui berapa kalau dijumlah totalnya. Nah, jadi dibuat seperti ini, C min 4 sama dengan 0. Nah, tinggal kalian pindah luaskan. Berarti nanti C sama dengan pindah luas jadi 4. Next, selanjutnya cari yang B, berarti 2B. Jadi penyelesaian seperti ini tidak melulu dia urut sesuai abjadnya, tergantung dilihat dari soalnya bisa dikerjakan terlebih dahulu yang mana. 0. Berarti 2B sama dengan dipindah ruas 0 kurangi min 8 atau 0 kurangi 8, bukan min 8 ya. Jadi min
8. Aku langsung aja, maka B sama dengan min 8 dibagi 2 akan menghasilkan minus 4. Nah, lanjut kita yang ini, A ditambah B. A tambah B sama dengan 0. Nah, ini sebenarnya juga bisa dipindah ruas, berarti A sama dengan min B. Nah, maka nanti ketemu A-nya itu adalah menjadi 4. Nah, kita udah ketemu ABC-nya, berarti tinggal kita menyesuaikan di soalnya. 4 dikali 4 kuadrat ditambah 5 dikali B kali C ditambah 4. Berarti ini 4 kali 16. 4 kali 16 maka akan mendapatkan 64. Oke, ini adalah 64. Next, 5 kali B berarti min 20 dikali 4. Jadi min 80. Kemudian ditambah 4. Oke, berarti 64 dikurangi 80 berarti dapat berapa itu teman-teman? 16. 16 minus 16 ditambah 4 berarti dapat nanti sama dengan minus 12. Nah, berarti nanti akan jawabannya menjadi A. Kemudian yang terakhir itu sama, tapi dia menggunakan penjumlahan. Nanti kalian bisa coba-coba terkait untuk nomor yang terakhir. Nah, jadi implementasi dari jenis-jenis matriks ini dia seperti ini ya. Artinya dia mencari sebuah variabel dengan diketahui jenis matriksnya, modelnya seperti apa. Nah, selain segitiga atas juga bisa matriks identitas atau enggak segitiga bawah atau yang lainnya. Oke, ini yang terakhir. Nah, untuk latihan soalnya ditunggu ya, dan jangan lupa dikerjakan serta di submit. Nah, mungkin itu penjelasan hari ini. Oke, mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita tutup pembelajaran hari ini? Ada yang ditanyakan tidak? Jika tidak ada, apakah bisa on cam sebentar? Bagaimana? Bisa on cam? Oke, jika tidak bisa memungkinkan on cam, aku izin untuk dokumentasi sebentar. Oke, sudah. Mungkin sudah tidak ada yang ditanyakan ya? Bagaimana? Ada yang ditanyakan? Tidak? Jika tidak ada yang ditanyakan, kita akhiri. Tapi sebentar, kok laptop saya tiba-tiba tidak bisa ya teman-teman. Jika tidak ada yang ditanyakan, kita akhiri untuk hari ini sesi belajar kita. Aku izin. Ini tiba-tiba laptop aku nge-freeze, jadi kita akhiri pembelajaran hari ini. Jika tidak ada yang ditanyakan, sekian dari aku. Apabila ada salah kata,
Mohon maaf sebesar-besarnya dan semoga bisa bermanfaat buat kalian sedikit ilmu untuk malam hari ini. Oke, goodbye. See you next time ya.